Inilah dia untuk game ketiga kita ya. Match point dipegang sama Onyx Prime. Apakah Cosmic Frogs bisa nih untuk bangkit kali ini, Ricardo? Ya, game ketiga yang bakal menjadi penentuan. Selesaikah sang katak dengan skor telak 3-0 atau mereka akan memperpanjang nafas dengan mengadakan game yang keempat nanti. Total dominasi dari Onyx ini akan membuat mereka percaya diri untuk bisa mengamankan game yang ketiga. So without any further ado, langsung saja kita menuju ke Land of Doubt. Yap, dan kalian semua bakal dengerin sama Accurate Overkill dan juga Ricardo Zona pastinya di game ketiga nih ya. Oh iya kah? Kita udah ngelihat dua game yang dirasa one-sided game buat Onyx Prime. Apakah bounce back itu nyata untuk teman-teman dari Cosmic Frogs atau memang it's Onyx time nih untuk game ketiga ini? It's Onyx time ya, kita lihat aja. Karena seperti yang aku bilang, sesuai prediksi ini Drian Lex akan menggunakan Chow di area roamer tentunya. Untuk sekali lagi nggak buka vision, supaya teman-temannya ini nggak kena ganking cepat ya bisa dibawakan. Dari custom emblem tentunya kita bisa melihat dari arah seorang Valentinanya ini menggunakan custom magic emblem. Dan menariknya juga di sana, kita melihat ada satu item yang lumayan membuat dia lumayan sustain ya di sana ya dari emblem yang dia bawakan. Dan untuk kedua belah gold lane tentunya Impure Rage, satu seorang Fenzu, kemudian juga ada Bergain Hunter. Ya kayaknya untuk gold lane sekarang sih mengutamakan diskonan ya biar jadinya cepat gitu. Iya pastinya, karena kalau misalnya kita lihat tadi juga Mia dari Fenzu kan benar-benar cepat banget ya dari item build-nya. Dia ada Bergain Hunter udah pasti bakal mendorong banget. Tapi seenggaknya di game ketiga ada perbedaan skenario nih Ricardo. Apa tuh? Karena lava golem milik Cosmic Frogs aman. Aman. Game 1, game 2 hilang terus. Semua terlalu diambil sama Onyx Prime. Dan sekarang Onyx Prime yang justru malah ngendorin gameplay early game agresif mereka. Mungkin karena yang mereka membawa Delric kan. Level 2 belum terlalu bisa efektif. Tapi ada Flicker dibuang oleh Rick J di awal-awal gamenya. Wow. Dan memang mungkin dari Onyx lumayan hati-hati sama Valentina lah. Apalagi tadi seperti aku bilang ada Brad Smith ya yang dibawakan dari emblemnya dia. Oh, ini udah tertangkap sih, udah instan hilang Rick J-nya ya. Gak bisa escape lagi, gak punya apapun yang bisa dia lakukan untuk bisa menjauh dari jangkauan Cosmic Frogs. Dan ini ternyata Blue Side yang menjadi jawaban untuk Cosmic Frogs gimana caranya mereka bisa menang early game. Karena ini baru pertama kalinya kita lihat Cosmic Frogs owning di Turtle 1. Iya, dan akhirnya Rick J dihukum juga ya. Setelah 2 game berturut-turut, istilahnya dia main bandel banget, pede banget untuk ngebuka vision. Akhirnya Cosmic Frog memanfaatkan power mereka untuk bisa mempanis satu hero di arah awal permainan. Tapi mereka tetap harus coba untuk bermain dengan sabar dan juga lebih tenang lagi. Ingat, ini masih di 3 menit pertama. Belum ada jaminan apapun mereka untuk bisa memenangkan permainan. Dan ini dia untuk item-item awal yang dibuat oleh para player kita. Dimana dari Fenzu, dia juga membuat sedikit armor supaya sustain dan menghindari usaha-usaha ganking. Karena memang banyak banget nih hero-hero inisiator dari Cosmic Frog yang bisa untuk menargetkan dia nantinya. Dan dari arah seorang Drian Lex juga di sini dia tahu bahwa dia adalah inisiator yang sangat diperlukan oleh teman-teman dari Cosmic Frog. Dan itu yang ngebuat dia kayak harus membuat sepatu ini ya dari anti CC dulu lah untuk di awal. Karena lawannya Cusin juga nih, bisa ngangkat-ngangkat pakai Lantern Flare. Ya tapi ini benar-benar temponya jauh lebih rendah ya, meskipun The Way of Dragon Brand Lex digagalkan dengan Wrath of Riot, dibalikan dengan satu Phantom Execution. Tapi lihat damage-nya ditampung dengan kopian dari Wrath of Riot. Lamelo memberikan momentum double kill. Kita ada Lefkun, ini dia Cosmic Frogs yang mengamuk, mencoba untuk mencari pertukaran, tapi sepertinya damage-nya kurang. Dan Lefkun bisa untuk menjadi eksekutor terakhir kah? Berhasil memang untuk menumpuk dada dari Rick J. Tapi Adois! Oh my god, ada korban jiwa tambahan dari teman-teman Cosmic Frogs. Worth it tapi ya, karena meskipun dia tumbang, dia membawa Fenzu untuk harus tumbang pula bersama dengan mengaktifkan flickernya juga ya. Tadi dari Purify dari arah seorang Fenzu, nggak ada resource, tumbang di awal. Bukan kabar baik tentunya untuk seorang god laner di awal permainan. Karena dengan dia tumbang di awal satu kali nih, ditambah Grangernya juga nggak tumbang, dapetin 2 assist, otomatis dia nanti akan lebih cepat untuk membuat karena Sky Piercer-nya. Lalu sekarang dengan dominasi yang mereka bawakan di early game, terbuka jalan bagi Cosmic Frog bisa mengamankan kembali turtle-nya. 5 lawan 5 Consuplay. Oke, tapi Virgi cucuk babak belur dan sekarang Wrath of Riot yang disambut dengan Stonebind. Terkena satu karena Adois, tapi lini lainnya Drian Lex lah yang menjadi korban jiwa pertama. Adois dikejar dan bahkan 3 member hilang di tangan dari Fenzu.
double kill menjadi penutupan di turtle yang kedua. Aduh sayang banget ya, terburu-buru kayaknya tadi dari Drian Lex. Mencoba untuk bisa melakukan flanking move, tapi masalahnya teman-teman dari Onyx Prime. Mereka megangin di push belakang dan itu membuat mereka bisa untuk merespon surprise move yang dibawakan oleh Drian Lex. Dan The Way of Dragon-nya tadi mencoba untuk bisa membuka jalan bagi dirinya untuk mundur. Tapi ternyata dia tetap mampu untuk bisa dipanis dan dengan 5-man show daripada Onyx Prime membuat mereka menumbangkan 3 player dari Cosmic Frog. Ini ngebuat kayak momentum yang tadi sempat didapatkan oleh Cosmic Frog di early game kita sekarang perlahan-lahan menghilang. Wah, ini jadi kerugian yang sedikit demi sedikit ditarik oleh Onyx Prime dan akan sangat merepotkan ya, karena sejauh ini juga tampil banget ternyata Franz dengan kembali Blood of Riot yang dijadikan defense maneuver dan bisa untuk menggagalkan inisiatif dari Drian Lex. Harus sudah mulai berhati-hati ya, karena bisa saja dia yang inisiasi malah dia yang tereksekusi. Drian Lex harus lebih tenang sih, 2 kali momen terakhir, team fight. Tapi sekarang ada Lantern Flare sedikit lagi bisa mendapatkan Drian Lex, dikejar dengan satu Heaven's Wrath. Itu dia Rick J memukul mundur semua member dari Cosmic Frog. Dan sekarang memang ada ya sprint ditangkap dengan grab, dipaksa untuk bermain lagi karena memang berhasil dipanis. Lefkun dengan Lefkun yang sekarang justru malah tercadang menjadi kerugian besar untuk Cosmic Frog. Tapi memang ada pertukaran tambahan meskipun sekarang udah ada Puncture mengejar ke arah Lamelo dan itu dia hit try yang dibutuhkan. Masih berhasil di cover kah? Justru malah bisa terkena The Way of Dragon dan Franz. Mau kemana kamu Franz? Dibuat kebingungan, ini apa yang terjadi semua? Pada heboh sendiri nih. Waduh, what happened? Banyak banget tim fight di tempat-tempat yang berbeda ya. Diawali dengan Drian Lex yang tadi aku bilang harus sedikit lebih tenang. Karena di 2 momentum terakhir The Way of Dragon-nya nyasar. Ada tadi di tengah The Way of Dragon-nya nggak nyasar, tapi targetingnya Virgi bos. Nendangin akar, ngebuat teman-temannya tadi jadi nggak maksimal dan ragu untuk ngasih follow up. Kemudian Onyx, mereka coba untuk bisa mengembalikan situasi. Bagus banget tadi. Melihat ada pembagian targeting yang dilakukan di mana Franz langsung ngejar ke arah seorang Lamelo. Tapi karena momentum team fight yang berlangsung cukup lama, Drian Lex-nya kembali, Jetkundo Shunpo membuat puncture dari Franz-nya nyasar kemana-mana, gak maksimal jadinya. Waduh, tapi sekarang memang ada sertaan ketiga diambil oleh Franz. Timing dan Blood of Riot yang menangkap 5 player, tapi diberikan lagi 2 member down, double kill untuk Franz. Looking for triple, Adois. Mau lari kemana Dois? Gak bisa kayak Dois, hanya membeli waktu. Dan yap, target ketiga menghilang di waktu yang sama dengan katapult bagian tengah dan sepertinya nggak bisa di-clear oleh Mao, dipaksa untuk mundur. Dan outer turret mid lane dikantongi oleh Onyx Prime. Early yang manis tapi belum sampai ke arah mid game. Ternyata Cosmic malah kehilangan momentum. Mereka lagi mistake demi mistake mereka lakukan. Lagi dan lagi targeting yang gak optimal, berada terlalu dekat dengan seorang Virgi. Itu ngasih momen bagi Virgi untuk bisa mendapatkan banyak banget target. Ya, tapi Lefkun sih harusnya bisa aman ya kalau nggak kena Lantern Flare ya. Oke lah ya, dapetin outer top turret. Setidaknya ini adalah game yang dimana Cosmic Frogs pun ada perlawanannya gitu. Berbeda sama 2 game sebelumnya yang benar-benar didominasi sama Onyx. Itu yang kita nantikan. Karena untuk kali ini harusnya di objektif Lord, kita baru bakal pertama kali ngelihat adanya kontes Lord nih. Karena sebelumnya semua dipegang oleh Onyx. Ini sih game penuh emosi sih menurut aku sih. Kayak aku ngeliat banyak banget gerakan tergesa-gesa dari kedua belah tim ya. Even dari Onyx Prime itu sendiri gitu loh ya. Walaupun sebenarnya secara setup juga aku lihat mereka lumayan baik ya kan. Mereka masih bisa untuk melakukan targeting dengan begitu manis. Begitu pula dengan Franz yang tadi langsung tahu gitu loh. Dia pengen dapetin siapa dulu dengan menggunakan punchernya dia. Cuman dari Cosmic Frog nih yang menurut aku dari tadi gerakannya berlandaskan dari apa yang mereka lihat aja. Menurut aku setup mereka kurang rapi dan mereka harus coba untuk lebih disiplin lagi. Karena kalau kita lihat dari segi gold ya, ini tadi Cosmic dengan triple kill yang didapatkan oleh Lefkun, harusnya early ini jadi punya mereka banget. But somehow, belum ada 7 menit, belum ada 8 menit permainan berjalan, momentumnya geser ke Onyx Prime lagi dengan begitu cepat gitu loh. Iya, ini udah hampir beda 4.000 bahkan sekarang. Perbedaan yang ada di menit ke-8 ya, sehingga pasti akan cukup menyulitkan sekali untuk Cosmic Frogs bisa kontes di area Lord. Tapi setidaknya ini adalah game yang bisa dibilang paling imbang lah dibandingkan dengan 2 game sebelumnya. Menunjukkan bahwa Onyx Prime sekarang juga nggak boleh terlena nih dengan mereka yang selalu menguasai kondisi Lord di game-game sebelumnya. Apakah bisa untuk Cosmic Frogs mendapatkan celah untuk merebut setidaknya, untuk memperpanjang nafas mereka sambil setidaknya nunggu item-item dari Maulnya selesai. Ya. Berarti mereka bisa sedikit berinvest lah ya sama Maul ya. Betul. Waktu di game kali ini. Cuman ingat ya teman-teman ya bahwa kalau misalkan Granger tidak snowball banget ya, Sky Piercers-nya juga stacknya nggak terlalu tinggi,
bermain front to back bakalan susah. Karena Granger ini kan tipikal marksman yang nggak bisa tuh bermain flanking sembarangan kan. Iya. Mengingat escape ability-nya dia itu kecil banget dari range rondonya dia. Otomatis kalau dia pengen main front to back, dia harus punya item yang mumpuni. Harus punya damage yang sakit, terutama untuk bisa ngebocorin seorang Virgi. Nah, masalahnya dari teman-teman tim Cosmic Frog, ini mereka nggak punya hero poke yang bisa untuk nyicil Virginya lumayan banyak. Jadi kalau misalkan Maulnya nggak menggunakan Rhapsody-nya, Oke, tapi sekarang Adois dipaksa untuk menghindar, tapi balik kembali dengan dia grab. Justru malah membuat dirinya didapatkan oleh Onyx Prime. Adois yang menghilang, sekarang menjadi celah untuk Onyx Prime. Meninggalkan Leftoon di bagian belakang, korban jiwa kedua, bahkan tertangkap Letter Flare. Drian Lex, oh my god, hampir jadi korban bulan-bulan ketiga karena sekarang Lord ini kembali menjadi milik Onyx Prime. ya lagi dan lagi. Ini masalah yang baru aja aku bahas tadi ya. Karena mereka nggak bisa untuk lebih sustain dibandingkan teman-teman daripada Onyx Prime dalam teamfight jangka panjang gitu loh. Onyx Prime mereka main kiting mereka seneng. Iya. Mereka punya Chusin, mereka punya Harit, mereka bahkan punya Lancelot juga yang bisa tuh ngincer ke bagian belakang kalau Cosmic Frog berani untuk maksain teamfight. Tapi karena Cosmic Frog di sini mereka nggak punya hero spesialis Poke, siapapun bisa dipanis gitu loh sama teman-teman tim Onyx Prime. Dan apa yang dibutuhkan sebenarnya kayak di momen tadi oleh Cosmic Frog ya, menurut aku lebih ke keberanian mereka sih. I mean, jangan selalu nungguin Adoy-nya untuk kecicil duluan. Mungkin Lamelo-nya bisa ambil gerakan pertama. Karena di momen-momen kayak gini kan Lamelo udah nggak dicari lagi damage ya. Dia udah nggak punya damage, jadi setiap kali dia melakukan inisiasi, dia harus selalu siap untuk bisa mati. Oke. Gitu loh. Tapi masalahnya memang berulang kali kita lihat Road of Dread yang diambil ini untuk defense ya, untuk nge-react ya. Iya. Dan memang cukup sulit sepertinya. Karena untuk sekarang base Dread tengah yang akan coba dituju. Oke, membuka zaman Drian force. Lex. Drian Lex memang menangkap dengan grab-grabnya, tapi ditendang Way of Dragon. Masih bisa untuk bisa menghindar dan Drian Lex dipasang untuk bunuh Stormline. Pinamkan dua, Road of Dread pun gagal. 3 member menghilang dari Cosmic Frog. Dan Onyx Prime mengamuk kembali. Menyisakan 2 saja dan Maul, what can you do Maul? Left di bagian belakang mencoba untuk clear. Wrath of Pride kembali membuat 3 member semua didapatkan. Dan sekarang hanya base yang ada di depan dari hadapan Onyx Prime. Oke, satu langkah lagi karena Katapult sudah mulai masuk. Dan sekarang sepertinya akan menjadi satu momentum yang dibutuhkan untuk Onyx Prime menyapu